Diberi kertas sama anaknya, dikira ibunya alamat rumah. Setelah dibuka ternyata isinya. Sahabat cerita nyata Reborn, ini bukan sekedar cerita, tapi berisi pesan moral, sekaligus menggambarkan fakta yang terjadi pada manusia zaman sekarang yang sudah tidak peduli lagi pada ibunya. Habis manis sepah dibuang. Sungguh merugilah orang yang melupakan ibunya, dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Alkisah, seorang pemuda yang sedang bersiap-siap ingin berangkat kerja. Setelah selesai berpakaian rapi, ia pun menikmati secangkir kopi sambil menikmati pemandangan kota di atas balkon rumahnya. Kemudian, lelaki itu memberikan sebuah kertas kepada wanita tua. Sambil melihat-lihat ke bawah, mata pemuda itu tertuju kepada seorang lelaki yang sedang menuntun seorang wanita tua menyeberang jalan raya. Lalu lelaki itu mengantarkannya ke kursi yang berada di pinggir jalan. Kemudian lelaki itu memberikan sebuah kertas kepada wanita tua itu dan berkata, "Saya ada kerjaan dulu, Bu. Kalau saya telat, beri kertas ini kepada orang yang akan mengantar ibu ke saya," kata lelaki itu. "Kamu bakal telat," kata wanita tua itu. "Oh tidak, saya cuma berandai-andai. Assalamualaikum," jawab lelaki itu sambil pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian pemuda tadi melihat jam tangannya, lalu bergegas turun karena sudah waktunya berangkat ke kantor. Ketika mau masuk ke mobil, dia melihat lagi wanita tua itu dari kejauhan. Sepertinya ia penasaran dan ingin sekali menghampiri wanita tua itu. Tapi waktunya tidak mendukung, akhirnya ia pun berangkat bekerja. Setelah berjam-jam duduk di kursi jalan, rasa lapar pun datang, tetapi ia tetap menahannya dan terus menunggu lelaki itu datang menjemput sambil memegang kertas di tangannya. Hari pun sudah sore, pemuda itu akhirnya pulang dari kerjaannya. Sesampainya di rumah, ia terkejut masih melihat wanita tua itu duduk di kursi di seberang jalan. Lalu, pemuda itu pun segera menghampirinya. "Hajah," kata pemuda itu. "Iya, ada apa, Nak?" jawab wanita tua itu. "Maaf, Bu, saya tinggal di sini. Saya melihat Ibu duduk di sini dari tadi pagi. Apakah ada masalah?" Pemuda itu bertanya. Tidak. Saya mau menunggu anak saya. Dia akan menjemput saya di sini," jawab wanita tua itu. Pemuda itu akhirnya tahu kalau lelaki yang tadi pagi mengantarkannya adalah anaknya sendiri. "Apa Anda perlu sesuatu?" kata pemuda itu. "Terima kasih banyak. Boleh saya minta air minumnya tidak? Saya haus sekali. Seharian tidak minum," jawab wanita tua itu. "Ya, silahkan," kata pemuda itu. "Terima kasih banyak, kamu tidak keberatan?" Wanita itu bertanya. Tidak, Bu," jawab pemuda itu sambil tersenyum. Karena kehausan, wanita tua itu pun meminum air yang diberikan pemuda itu sampai habis. Pemuda itu pun memandangnya dengan kasihan. Dalam benaknya berkata, kenapa anaknya tega menyuruh ibu kandungnya sendiri menunggu di sini hingga kelaparan dan haus. "Kapan anak Anda mau datang?" tanya pemuda itu. Ia bilang, "Tunggu aja di sini sampai dia selesai kerja. Dia akan mengajak saya ke rumahnya dan melihat anak istrinya. Ini pertama kalinya saya datang ke kota," jawab wanita tua itu. "Masa?" kata pemuda itu. "Iya, sumpah demi Tuhan, anak saya itu tinggal di kota ini. Dia menikahi seorang gadis dari keluarga yang sangat kaya raya. Dan dia mempunyai anak yang mengagumkan. Nih, lihat fotonya. Namanya Hamada. Lihat betapa imutnya dia," kata wanita tua itu. "Berapa tahun umurnya?" tanya sang pemuda itu. 1 tahun 6 bulan. Masya Allah, dia imut sekali seperti neneknya. Tahu tidak, saya belum pernah melihatnya, dan itu juga susah banget untuk mendapat fotonya. Anak saya juga pernah saya tanya, kapan mau berkunjung ke sini? Kenapa kamu tidak membawa anak dan istrimu? Ia malah menjawab, bepergian jauh cuma bikin istri saya capek. Padahal buktinya, saya ini seorang wanita tua renta, mau datang ke kota naik kereta, bahkan orang-orang membantu saya menaikkannya. Sedangkan anakku hanya menunggu di stasiun. Ya, mau gimana lagi? Inilah wanita zaman sekarang. Ngomong-ngomong, siapa namamu, Nak?
Tanya wanita tua itu. Abdullah, Bu, jawab pemuda itu. Masya Allah, kamu terlihat tampan dan juga punya sifat yang baik, kata wanita tua itu. Terima kasih, jawab pemuda itu. Lihat, saya mau menunjukkan sesuatu dan katakan dengan jujur gimana pendapatnya, kata wanita tua itu. Coba perlihatkan, kata pemuda itu. Saya mau berikan untuk menantu saya, tapi khawatir dia tidak suka. Tapi tolong katakan dengan jujur, jangan bohongi saya, kata wanita tua itu sambil memperlihatkan kalung indah untuk menantunya. Bagus sekali, jawab pemuda itu. Serius? Iya, sumpah, ini bagus sekali. Iya, jadi keluarga dia akan tahu siapa kami ini, kata wanita tua itu. Ngomong-ngomong, kalau Anda punya nomor teleponnya, mungkin saya bisa menelponnya, tanya pemuda itu. Benarkah? Ngomong-ngomong, dia memberikan kertas ini, dan kalau dia telat menyuruh saya untuk memberikannya kepada siapapun yang mau mengambil kertas ini dan mengantarkan saya, kata wanita tua itu. Ya sudah, sini, itu mungkin nomor teleponnya, kata pemuda itu. Janganlah, mungkin dia sibuk. Dan juga ini bukan ide yang baik untuk menelponnya, kata wanita tua itu. Berikan saja untuk memastikan kalau dia baik-baik saja, atau Anda tidak mau melihat Hamada, kata pemuda itu. Wanita tua itu pun memberikan kertas itu kepadanya sambil berkata, baiklah, tapi kalau anakku datang menjemput, kamu harus ikut ke rumahnya dan makan bareng kami, kata wanita tua itu. Sejenak pemuda itu terdiam ketika membaca isi kertas itu, yang isinya ternyata bertuliskan, mohon yang menemukan wanita ini, bawalah dia ke panti jompo terdekat. Hatinya terenyuh tak bisa berkata-kata. Ia hanya memandang wajah wanita tua itu yang terlihat lelah menunggu anaknya yang ternyata sudah meninggalkannya. Sahabat Cerita Nyata Reborn, sudahkah kalian berterima kasih kepada ibu kalian? Semoga kisah ini dapat menginspirasi sahabat Cerita Nyata Reborn. Jika bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa like dan komentarnya ditunggu. Dan terakhir, jangan sampai lupa subscribe channel Cerita Nyata Reborn untuk terus mengikuti kisah-kisah terbaru, untuk selalu mengikuti kisah-kisah terbaru bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.